Halo pemirsa, di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang porang dengan mengambil tema yaitu kelebihan panen porang tidak kita manfaatkan. Dari beberapa tahun terakhir ini kita mengamati kelebihan memanen porang tetapi tidak dimanfaatkan kita atau para petani, yang mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk menunggu harga lebih baik. Karena panen porang tidak seperti kita atau petani panen singkong atau jagung, padi. Kalau sudah tua harus segera dipanen. Sedangkan panen porang bisa ditunda sembari menunggu porang durman dan menunda hasil panen porang beberapa bulan ke depan, tidak mengakibatkan rusaknya umbi porang. Apa yang kita maksud? Mari kita simak videonya. Baik dulur tani porang, di saat harga porang masih murah, kita memiliki kesempatan beberapa bulan ke depan lahan yang belum dibongkar dengan menanami palawija yang lain, misalnya jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Kebiasaan ini suatu siasat untuk menunggu harga porang lebih baik. Ini suatu gambaran kita dengan menanam jagung. Di lahan ini masih ada umbi porang yang sudah berumur 2 musim. Dan jika harga belum sesuai, kemungkinan belum kita bongkar. Sambil menunggu proses umbi dorman sempurna sampai akhir musim, mudah-mudahan harga naik dan kita dapat keuntungan daripada sekarang. Jika kita bongkar, pasti rugi. Dari bibit yang 2 tahun lalu masih mahal-mahalnya. Daripada hanya menunggu dari panen porang saja, lahan dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan dengan tanam yang lain. Sedikit mengobati rasa kecewa dengan harga porang yang sedikit naik dan turun lagi. Kita semua sebenarnya tahu, tetapi tidak semua memanfaatkan dari banyaknya kelebihan cara memanen. Jika porang murah, misalkan dijadikan chip sebagai rekayasa merubah nilai jual umbi porang, atau ditunda panen akhir musim, sekalipun harga paling rendah, kita biarkan tahun depan pasti tumbuh lagi. Nah, ini masih ada kata yang tertinggal, masih bisa tumbuh. Dan ini bukti di dalam lahan ini masih ada umbi porang. Salah satu dari kelebihan umbi porang belum dibongkar, bisa kita manfaatkan tanam yang lain. Murahnya harga porang kalau kita panen di awal musim, selain kadar airnya masih tinggi, kadar kandungan umbi porang juga belum sempurna. Yang terjadi jika disimpan, penyusutan umbi rentan mudah rusak jika penyimpanan kurang tepat. Pabrik pun akan berspekulasi membeli dengan harga yang sesuai dengan kualitas umbinya. Jika harus membeli dengan harga mahal, maka pabrik akan menanggung kerugian lebih banyak. Hal ini yang menjadi tolak ukur harga sampai saat ini, dan disertai berbondong-bondongnya petani panen di saat harga masih murah. Momen ini juga memberikan ruang, kesempatan, dan dimanfaatkan oknum yang tidak berpihak pada petani porang. Para petani porang memiliki banyak kesempatan, juga peluang untuk memainkan harga. Kalau harga murah kita iakan saja, ratusan bahkan ribuan ton akan dibeli semua. Seakan-akan berbisik, ayo habis-habiskan semua umbi porangmu.
Tanda kutip, toh kalau nanti pabrik cari porang dengan harga mahal, petani porang sudah tidak mempunyai umbi porang sebanyak awal musim. Dari pengalaman yang sudah pernah kita alami ini, yang perlu kita waspadai para petani semua. Jadi kita harus memperbaiki dari hal yang sepele agar kita tidak terjebak hanya karena kebutuhan sekarang ini saja. Dan jangan kita harus pasrah dengan keadaan dari yang dulu kita berkorban beli bibit mahal, harus jual ini dan itu. Petani harus cerdas memilih dan menentukan di posisi yang mana. Posisi kita adalah pemilik hasil panen, masa pembeli yang selalu harus menentukan harga. Kalau para petani punya peluang saling menguntungkan, pasti kita ikhlas dan selalu memberikan apresiasi dan dukungan kepada semua pihak. Dan inilah salah satu kelemahan dari petani porang saat ini yang sangat memprihatinkan. Karena belum memiliki kelompok tani yang valid. Jadi dengan berusaha berdiri sendiri-sendiri, para petani dengan mudah dimonopoli harganya. Justru pihak pabrik yang membuat kelompok-kelompok petani yang mau diajak kerjasama, tetapi tanpa nota kesepakatan yang valid, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan soal harga dan tidak memiliki peluang saling menguntungkan di pihak para petani. Demikian sahabat tani porang, semoga kita bisa berangsur-angsur bangkit dari keterpurukan dan merasakan apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Kalau perlu like, komen di bawah kolom video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.